Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pintu Keselamatan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan seseorang kepada Tuhan Yesus ini membuat aku bertanya lebih lanjut. Masih adakah di antara kita yang mempertanyakan tentang nasib kita kelak setelah kita meninggal? Bukankah yang sering kita dengar dalam suasana duka jika ada salah seorang dari antara kita wafat adalah ini? Ia itu orang baik, dia pasti masuk surga. Atau setidaknya kita berdoa dalam WA atau pesan singkat, "Semoga jiwa suci Bapak atau Ibu X diterima oleh Bapa di dalam surga." Hampir tidak ada orang yang mengatakan yang sebaliknya. Atau setidak-tidaknya biasanya orang lebih cenderung untuk berkata bahwa orang ini sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Semoga Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya semasa hidupnya. Menarik untuk disimak apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus hari ini. Berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi, seberapa banyak orang yang pasti diselamatkan? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus pernah berkata pada kesempatan lain, katanya, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius bab 19 ayat 24. Suatu penggambaran tentang sulitnya seekor unta yang melalui pintu sempit sambil membawa beban di atas punggungnya, akan mudah baginya untuk melewati pintu yang hanya cukup untuk badannya tanpa membawa beban barang atau orang di atasnya. Hal itu untuk menggambarkan agar orang kaya itu bebas lepas dari harta kekayaannya, tapi lebih memikirkan keselamatannya sendiri, meninggalkan keterlekatannya dengan hartanya. Hari ini, dengan cara lain mau dikatakan bahwa orang yang mau diselamatkan tidak cukup menyatakan dirinya sebagai sosok yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan terlibat dalam karya pelayanan Tuhan Yesus. Mereka harus juga melakukan apa yang dikehendaki Tuhan yang difirmankannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Saudara-saudari terkasih, tidaklah mudah
untuk memperoleh keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus yang datang ke dunia dengan menjadi manusia. Dalam karya penggembalaannya, Rasul Santo Paulus menegaskan hal itu kepada jemaat di Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi bab 1 ayat 12. Ada orang yang merasa sudah aman dan memastikan bahwa dia akan diterima ke dalam kerajaan Allah kalau dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menerima pembaptisan. Tidak, kataku kepadamu, baptis saja tidak cukup. Iman saja tidak ada artinya. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah tak berguna. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Keselamatan setiap orang memang sesuatu yang dianugerahkan dari Tuhan. Rahmat keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah dalam Yesus Kristus haruslah kita hargai. Keselamatan itu sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Namun, kita juga harus bekerja sama dengan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bapa yang di surga, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah, dengan menerima rahmat Tuhan, kita dijadikan manusia yang merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia bab 5 ayat 13. Saudara-saudari terkasih, pada saat seseorang menerima Yesus dalam hidupnya dan ia menerima baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sejak saat itulah dia diarahkan untuk memulai penghayatan atas imannya dengan baik dan benar. Ia percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ia juga berjanji untuk menolak setan dan segala perbuatannya yang menyesatkan dan dapat menjauhkan dirinya dari cinta Allah. Maka menjadi sangat jelas adalah tugas kedua orang tuanya atau orang yang menjadi percaya dan dibaptis itu untuk membiasakan diri dengan habitus seorang Kristen, dengan menjadikan dirinya kembaran Kristus. Dia mau mendengarkan firman Allah dan melaksanakan juga dalam hidupnya sehari-hari. Pertanyaannya bukan lagi, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Melainkan, untuk memperoleh keselamatan, apa yang harus saya lakukan? Maka firman Tuhan pada anak muda yang kaya, yang ingin memperoleh hidup kekal, bisa menjadi rujukan kita. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu itu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Matius bab 19 ayat 21. Kita harus membebaskan diri dari egoisme dan menggantikannya dengan berbagi kasih. Apakah aku sudah melakukan kasih kepada sesamaku untuk beroleh keselamatan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tidak merasa aman dan nyaman karena percaya pada Yesus. Bantulah kami untuk setia juga melakukan pekerjaan Kristus dengan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.